Zakaria itu sholat, Maryam itu sholat di dalam Al-Quran. Nabi Isa juga sholat, tapi maga modelnya sampai jannah. Wallahu a'lam. Al-Quran pada saat pertama turun, malaikat Jibril membawa Al-Quran itu 70 cahaya. 35 di sayap kanannya, 35 di sayap kirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al qarami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al qarami. Ila hudratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para alim ulama, para tokoh masyarakat, para imam dan petugas syara. Wabil khusus yang kami muliakan yang mewakili Bapak Kapolres. Di sini ada dua, Bapak Kabak Ops, juga beliau adalah ustaz. Beliau alumni Mangkoso dan juga mengajar di pondok pesantren, dan juga Bapak dari tadi yang membawakan sambutan. Luar biasa semangat beliau. Bahasa Bugisnya punya dialek Jawa. Alhamdulillah. Yang kami muliakan sahabat dari Nahdlatul Ulama hadir di tengah-tengah kita, Khatib Syureh, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sopeng, yang saya hormati dan saya muliakan yang mewakili Bapak Lurah. Alhamdulillah, seluruh tamu undangan, ibu-ibu majelis taklim. Sebenarnya saya agak kurang tidak enak perasaan kalau ceramah kemudian membelakangi. Jadi mestinya mungkin kayaknya saya harus duduk di kursi. Iya, maka leles seding. Iya, mungkin kayaknya lebih baik duduk, Pak. Saya lebih baik duduk. Iya. Digeser aja ini, Pak. Di sini aja. Iya. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu pada malam hari ini apa sita rupa ki Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah peringatan satu peristiwa besar yang tidak pernah dialami oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis, Bu? Mau bicara lagi, Kak? Oh iya. Iya ro peristiwa Isra dan Mi'raj sitonganna peristiwa langkah. Nasabak magai sininna nabi hanya diinformasikan oleh Allah tanpa menyaksikan. Tapi Nabi tak itu menyaksikan langsung semua yang sudah diinformasikan oleh Allah. Jadi Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim hanya dibicarakan antara surga dan neraka. Ipodami pahala, ipodami paseseko neraka. Tapi orang yang pernah melihat semua peristiwa hanya Rasulullah. Makanya kilalan na ayae narampi po Allah Ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di situ ada penekanan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ia nabi tak ipitam mematuh, maka ia namelo icurita. Ia namelo yala hikmah. Nah sebab angkat tema nakka panitiata dengan peristiwa Isra Mi'raj kita mau tingkatkan sholat berjamaah dan ukhuwah Islamiyah. Makuye. Ia ronabita dari Makkah ke Masjidil Aqsa itu tidak langsung. Jadi Nabi tak ya loko Makkah ni bawa loko Masjidil Aqsa itu sebenarnya dek na langsung. Angka onron non rilepat telu. Yang pertama adalah Madinah, yang kedua adalah Bukit Tursina, yang ketiga adalah Baitul Lahmi. Kemudian dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi tak ipalalang dari Makkatul Mukarramah dibawa dulu ke Madinah. Kemudian isuruh ke malaikat Jibril masampaja sunnah dan rakam. Setelah Nabi selesai melaksanakan sholat, nampak maku tanah. Wahai Jibril, onrongagai tempat apa ini? Maka dia malaikat Jibril, disinilah engkau nanti berhijrah ya Rasulullah. Kemudian Rasul dilanjutkan perjalanan diantara oleh malaikat Jibril, dibawa ke Gunung Sinai. Nampak isuruh masampajang. Selesai masampajan Nabi tamaku tanah onrongaga ya Jibril. Makanya malaikat Jibril, disinilah Nabi Musa menerima wahyu dan sekaligus disinilah dia berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklim. Kemudian melanjutkan di perjalanan Nabi ke bagian selatan Masjidil Aqsa. Di situ ada tempat sekitar 15 km dari Masjidil Aqsa disebut dengan Baitul Lahmi atau Makadaki Bethlehem. Isuruh Nabi tamas sempajang dan sholatlah Nabi 2 rakaat. Setelah itu bertanya, onrongagaye. Maka dari malaikat Jibril, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Kemudian dibawa ke Masjidil Aqsa dan seluruh Nabi dan Rasul itu menjadi makmum di belakang Rasulullah dan Rasulullah yang menjadi imam. Ini isyarat bahwa Nabi adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi angka cik di agaga yang perlu saya luruskan, yang kadang orang mengatakan nanti ada sholat setelah Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Padahal sebelum mendrek Nabi mangolo si runtuk Allah Ta'ala, Nabi sudah sholat pada 4 tempat. Madinah, Bukit Tursina, kemudian Baitul Lahmi,
dan Masjidil Aqsa. Jadi angka memang nasampajang na pemendrik Nabi ta. Nabi Zakaria itu sholat, Maryam itu sholat di dalam Al-Quran. Nabi Isa juga sholat, tapi maga modele nasampajanna, wallahu alam. Kita tidak tahu. Tapi yang jelasnya ya Nabi mas sampajan memang. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki haza. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab. Coba. Jadi mas sampajam memang ni Nabi Zakaria ukilalan na mihrab mas sampajam Maryam ukilalan na mihrab berarti sinin na ya Nabi ang kami matuna sampajan. Magi pe na masampajam masaworo ibicara yang kita sering sebut adalah salat. Makumi matiwi tapa. Ya nang kataulo jok kanang karewa ya kutanang aga na poliam. Ang kataulo umrah de itu to makada maga tahu apa mu de makadami aga na poliam cere. Iya, kung katalo umrah ya meron kata aga na pole ayano pole umrah gincung cilla cere kristal sujadang tasbih kadang begitu juga para nabi. Nah sabaya itu nabi ta diperjalankan dari Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa itu dalam ilmu sains modern hanya sekitar 0,00 detik 5 detik itu 0,005 detik. Sekarang bisa Bu, itu bisa dibuktikan makokoe karena kecanggihan teknologi. Coba kita video call di Mekah ya, kau nggak tahu oko Mekah video call ki dalam sekian detik kita bisa melihat orang di dalam layar HP. Itu bisa. Pertanyaannya pekucarana nang kasak dan angka gambar aku ilalan na diga kabalna. Itu karena menggunakan satu sumber cahaya yang sekarang sudah 5 ditemukan. Infrared, Bluetooth, kemudian black hole, kemudian hologram, kemudian ada satu yang membuka pintu mall itu, mangolomi bawah na tak buka. BlackBerry, yang keempat BlackBerry. Ini yang ditemukan sekarang. BlackBerry itu tadinya HP Bu. Itu adalah bicara di luar angkasa baru bisa berubah masuk ke bumi. Kalau infrared mentransfer data jarak dekat. Kalau Bluetooth itu jarak jauh. Kalau hologram yang ditemukan di Jepang itu sekarang sudah bisa berbentuk manusia. Iya makokoe angkana bisa video call. Jadi kita bisa berada di Mekah dalam sepersekian detik. Itu Rasulullah terbukti Pak. Padahal akorangnya waktu naik paturu 70 cahayana Nabi Tamakada. Al-Quran pada saat pertama turun malaikat Jibril membawa Al-Quran itu 70 cahaya, 35 di sayap kanannya, 35 di sayap kirinya. Nanapai 5 cahaya naruntuk tau aceh makokoe. Berarti masih ada 65 cahaya yang tidak ditemukan. Dan ulama kita para waliullah itu menemukan sebagian. Ini makanya jangan heran kalau di sini ada muridnya Guru Tak ya Abdul Rahman Abodale almarhum al-maghfurlah. Jangan heran kalau beliau bisa berada di 2 tempat dalam satu waktu. Nggak usah kita terlalu jauh. Mungkin kita belum dapat Guru Tak ya Abdul Rahman Abodale. Ada ulama kita di Makassar baru-baru yang meninggal ini. Guru Tak almarhum al-maghfurlah Ki Haji Sanusi Baco LC. Beliau itu tembus juga. Ulama, beliau adalah wali Allah. Bisa berada di Mekah dan jamaah haji menyaksikan dan jabat tangan salaman dengan beliau. Nanti pula mengatakan saya di Guru dari tanah suci. Bilang apa saya tidak pernah tinggalkan rumah. Karena angka ko poli majama si bawi di ko kamera hotel dan itu disaksikan banyak jamaah. Saya dapat cerita langsung ini dari anaknya beliau, Gus Taufik Sanusi.
Itu. Kenapa bisa berada dua tempat, Pak? Itu ulama kita. Ini makanya subhanalladzi asra bi abdihi. Di situ bukan subhanalladzi asra bi rasulin, asra bi nabiyyin, bukan asra bil malaika, tapi apa yang disebut? Subhanalladzi asra bi abdihi, hamba. Ancaji ataki komeloki ipalalang. Ini makanya di situ bukan asra bi rasulin. Padahal sebenarnya bisa. Dia mengatakan subhanalladzi asra bi rasulin, kan memang rasulnya diperjalankan. Tapi magina kada Allah taala bi abdihi, hamba. Namutan niya nabi, kalau dia jadi hamba, maka insya Allah bisa diperjalankan. Guru Taki Abdul Rahman Ambodale dua nonri maka tok banasi di waktu Jumat. Maka tok ko penra maka tok batu ko pangkap. Santrinya ketemu dan membicarakan kanja apa ketok bana guru tak. Nah sekenro kada ko penra na sama baliladan. Nasi bawa ka ko pangkap. Setelah ditanya guru tak maka dia ku ya memang. Ternyata bisa. Ulama kita melakukan itu. Makanya Rasulullah diperjalankan. Denaka dan Nabi tamalalang. Ya kong kajan dinding Pak, perjalanannya hanya 24 jam dalam sehari semalam. Tapi kita coba digare putarai. Ya kuidi pacenne namo kasih ratu macenne jadi toh. Kalau diperjalankan bisa sampai 100 kali berputar. Kalau berjalan normal hanya 24 jam. Magai disinilah sebenarnya hakikat Isra Mi'raj. Kalau perjalanan. Kemudian dari Mekkah ke Masjidil Aqsa. Setelah di Masjidil Aqsa, Rasulullah naik ke langit pertama. Ini sudah perjalanan naik. Iro Nabi Temendre ke langit pertama ketemu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam tuh ke langit pertama ini. Magi nang kasir untuk Nabi Adam. Angka hikmah na Pak Bu. Iro Nabi Adam peluk ke surga. Iya Nabi Tan apa melo surga? Coba itu. Ya jinapai melo ipita suruga. Ya Nabi ada puluku ni suruga lokolino. Sebenarnya Nabi itu diberitahu. Ya Rasulullah. Ketika engkau nanti melihat kenikmatan di surga. Jangan engkau lupa kembali ke bumi. Untuk umat. Jangan terlena di sana di atas. Ini sebenarnya untuk pemimpin. Untuk pemimpin. Kalau sudah jadi pemimpin, jangan lupa turun ke masyarakat kecil di bawah. Jangan terlena dengan jabatan yang kau miliki sehingga kau lupa dari mana kau berasal. Mereka tahu makoro, mamula ni sogi dia nasisa si bawang kota. Gak begitu? Itu pesan. Iya. Dia komelo kilo si runtuk pong Allah Ta'ala, banyaklah bergaul dengan orang-orang biasa. Sesungguhnya orang-orang fakir miskin itu dekat dengan Allah. Anak-anak yatim itu dekat dengan Allah. Iya. Yo pwede mapopa biasa tau sugi malah dai pagkalabbi. Bikin acara pernikahan, bikin tempat VIP. Itu yang biasa jadi masalah. Mestinya ndak usah lah. Ndak usah ada tempat VIP. Apa ya ko si tinro itaw ci di pajaba sahabat na ci di tanya pajaba masa meki pasaran pasti sakit perasaannya. Ini juga harus dipikirkan Pak, karena hanya di tempat seperti ini bisa disampaikan. Dia mungkin kumacara mabut tinggi ini peletu okoro nanti tersinggung di situ. Iya, kayaknya di sini bikinkan tamu khusus kibuaran onroh khusus, mestinya ndak usah. Hargai semua tamu kita yang datang. Boleh jadi orang miskin itu yang diterima doanya. Iya. Ini penting Pak. Saya tidak mengatakan salah semua, tidak. Ada baiknya tapi bisa lebih banyak mudaratnya. Jadi umpasengi ini penting. Ajak kama kita sudah sampai di puncak baru lupa di bawah. Tapi Rasulullah pernah menyampaikan begini. 7 orang miskin berdoa itu mengalahkan 40 ulama. Coba. Makanya nareko angka tahu degaga anakna, metta ni purana makbaine, metta ni purana malakai, sudah lama dia menikah, tapi belum dikaruniai keturunan. Satu perintah Nabi dalam hadis yang sahih. Cari 7 fakir miskin pada hari Jumat, sedekahi dia. 7 orang.
sedekahi dia, minta dia yang mendoakan kamu. Karena 7 orang miskin itu mengalahkan 40 ulama ketika dia berdoa. Bayangkan Pak. Kakak kode kagak nak? Hah? Ada, iya. Itu yang kita amalkan. Ya kau makaraki bayade apa kagak Pak Ustaz? Wat diwasidekang. Ya kau agak mata magampang. Angka mana jalan na tarongi na bita. Mungkin sedekah orang kaya gampang. Tapi maka di gagata tau kasih siki. Nah dia tau gana tak ada pigau. Ada yang diajarkan lagi. Bacalah haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim 100 kali sebelum berhubungan. Asam paja sunnah hajaki nampai baca roh kasih ratu. Setelah itu baru berhubungan. Bisa Bu, nanti selesai sholat isya, sholat sunat isya 4 rakaat, setelah selesai itu sholat sunnah hajat, baru zikir 100 kali, setelah malamnya nanti baru berhubungan. Sudah mengerti? Iya, jangan di situ nanti kalau sudah sampai wah lama itu. Ya. Kalau masih tidak bisa, ada lagi satu, air Al-Quran, air hujan di bulan April, bulan Nisan, bulan 4. Biasanya bulan Nisan, April, tanya bulan Hijriah, bulan Masehi. Jadi bulan Januari, Februari, Maret, April, bulan 4, April. Tepat timal langsung dari langit, kemudian ambil air itu doakan. Agi bacangi, ini agak panjang. Suratul Fatihah 70 kali, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, Al-Kafirun, dan ayat kursi masing-masing 70 kali. Itulah yang disebut dengan air Al-Quran. Tapi napasangi nabita, jika engkau berobat dengan air Al-Quran dan tidak bisa sembuh, maka tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Maka dia nabi taya kawai Quran na mupakan na dia nasau degaga doktor mulai gurai. Itu air Al-Quran Pak, air hujan di bulan 4 kalau didoakan, namun rosi tau dia itu nalumulumur, tidak akan berubah warnanya dan lebih jernih daripada air aqua. Saya setiap tahun itu bikin, cuma tidak banyak. Kemarin di Papua jam 12 malam saya doakan, pas imsak baru selesai. Itu karena tidak boleh ada suara masuk. Tapi siapa yang sudah mendoakan air itu kemudian berubah sudah jernih, minum selama 7 hari setiap pagi dan sore. Iya kogena ipitung ngasotan nipi, didatangi anak laki-laki, maka cari anak laki-laki pelihara baru dikasih keturunan. Iya koman nipi ki napole anak makunrai, maka cari anak perempuan kita pelihara baru dikasih keturunan. Tapi ya koman nipiki hamil kemudian hilang, berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Itu isyarat langsung. Itu barakah nih ya sengewai korang. Itu air hujan di bulan April. Nanti ini bulan 4 pasti hujan Pak, insya Allah. Itu air hujan di bulan 4 itu obat Pak Buralada. Jadi tapi didoakan Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, Al-Kafirun, dan ayat kursi masing-masing 70 kali. 1 kali duduk, tidak boleh dipisah-pisah. Kencang-kencang memang gara rasa. Itu air obat. Nah, kemudian saya kembali. Jadi Ronabita naik ketemu dengan Nabi Adam, makanya dia belajar tentang tanaman. Jadi itu Nabita ahlina mematonon roi siruntuk. Siruntuk Nabi Adam, siruntuk Nabi Isa, siruntuk Nabi Idris, siruntuk Nabi Yahya, siruntuk Nabi Musa, siruntuk Nabi Ibrahim. Di langit ke-6 Nabi Musa, di langit ke-7 Nabi Ibrahim. Yasi'i Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kenapa bisa? Padahal wa kallamallahu Musa taklima. Ya Nabi Musa sifat bicara langsung dengan Allah Ta'ala. Ya Nabi Ibrahim deh.
Tapi kenapa? Ternyata orang yang bisa bicara langsung dengan Allah belum terlalu dekat. Yang bisa lebih dekat adalah yang banyak sedekahnya. Pak dega coba pas sedekah Nabi Ibrahim. Dega aga Nabi kali pas sedekah Nabi Ibrahim. Karena dia sudah minta. Iya Nabi Ibrahim terkenal ya kumalepa itawe nakaroba. Iya tu kumalepa itawe koto makaroba. Terkenal sekali tu kokui katopai. Magere si sabu bembe, si ratu unta. Bayangkan. 1000 kambing dia sembeli dan 100 unta dia sembeli untuk dia sedekahkan sampai malaikat itu bertasbih. Maka dah malabu memang nah saya lalu ya namongka anakku ko ya to na suropong Allah Ta'ala maka dah kerobangi wah kerobato apa dia paganakna. Si senang kanakna isi nggak itu dari situ. Jadi tapi Nabi Ibrahim mengilau mematoy puang, talengak kesempatan. Saya mau memberi makan kepada seluruh hambamu. Melo kak pandremanangi atammu, mapamulai yang kay makokoe sampai dunia kiamat. Dan itu diizinkan Pak. Disuruhlah Jibril, malaikat bukan Jibril, malaikat masuk ke dalam surga mengambil 1 genggam kapur, napayali Nabi Ibrahim. Dan itulah yang dia taburkan ke laut. Dan itulah yang menjadi garam. Yan tu ampai de gaga tau denan repet je. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Makanya di dalam kitab Hiyalimuddin Hujjatul Islam Imamul Ghazali mengatakan, siapa yang makan makanannya sedekahnya Ibrahim sebelum makan makanannya, maka pasti dia cerdas. Karena Nabi Ibrahim sudah berdoa. Jadi ya komelo ki komacai anak tak tasuri man repet jecek sebelum dia makan. Insyaallah cerdas itu. Tu barakat napak je. Makan garam halus. Yaitu ampai komapalena nandreki pada peki garam halus. Kalau sudah cuci tangan, celupkan jari telunjuk, baca basmalah dengan solawat, kemudian dimakan. Untuk kecerdasan. Yang kedua, tidak ada orang kena keracunan makanan kalau dia makan garam sebelum makan. Karena itu yodium asli. Yang ketiga ini yang penting. Orang yang makan garam sebelum makan itu tidak akan kena lama syahwat. Ini kunci. Dan orang banyak tidak tahu Pak. Itu obat yang paling bagus. Kagurutta kejab dulu Pak baca. Beliau itu obatnya garam. Caranya sebelum tidur dia makan garam dan setelah bangun dia makan garam. Sebelum makan dia makan garam sedikit dan sesudah makan dia makan garam. Hikmahnya apa? Ternyata beliau itu tidak pernah masuk rumah sakit. Dokter pernah memberitahu bahwa orang yang seleting dengan kita, saya sudah cincin jantungnya. Agak nasa gerak guru tenasa dia mau cincin jantungku mati. Itu beliau itu. Itu hanya garam. Pasidakana Nabi Ibrahim. Dan banyak orang tidak tahu itu. Makanya kong kata Allah Makkabu pesanki garam Mekah yang agak kuning warnanya itu. Itu paling bagus. Aja na air samsa bawa tasuro. Aja na karoma mega ni balo. Pesan garam halus dari Mekah. Jamaah haji minta supaya dia beli garam halus. Itu bagus sekali. Tidak simpan di tempat. Kung kanata maka apalah itu supaya cerdas otaknya. Karena Nabi Ibrahim sudah berdoa. Itu ada di kitab Hiyalimuddin. Karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Itu barakahnya sengi peci. Makanya Nabi Ibrahim nasabaiya na rupa sidakana Nabi Ibrahim lokko ini sininna atanna pong Allah Ta'ala sininna rupa tahu kuilalan nalino na pandremana setiap hari ang kakataw din na riba Jesus degaga itu sedekahnya Ibrahim. Makanya dia berada di langit yang paling tinggi, di langit ketujuh. Jadi ia tu tahu mabasay tahu macawi aku pong Allah Ta'ala. Dia mematoga cawkanya ito mabasay pa. Apa iya ko mabasay tawe na mo taw sik ke puji toy.
Iya. Iya tahu seke namo tahu seke cacatur. Asa seke payanu pada liwat biasa seke nalen. Iya. Itu orang dermawan. Dan satu-satunya perbuatan menutupi kejahatan yang paling cepat bukan sholat. Apa? Asidak kaki. Ya nang tahu mabas sama bere tak di mana jana tuh. Iya. 5 tahun manci tau kalasi. Na parewa talungas sum itu 5 bere tapi makanya tahu pakanja na pada 5 tahun makalasi. Iya, makanya cale melo menre tapang ka bere lipa tapi tahu kanja pada 5 tahun matu na pamuba pemang. Sebagian deh tahu nak kemana. Iya, memang begitu. Makanya guru tak ya komelo kututupi keburukanmu tanya sempajang. Di mata orang masuknya, bukan di hadapan Allah. Di mata manusia ya kuyolona rupa tahu ekomeko mi ya setau kanja abas sabawan. Coba dapat tahu kanja ki. Iya. Kemudian saya ambil simpel-simpelnya. Makanya dia penibahas tema ini. Saya dulu bahas perjalanannya. Menre nabita siolop wong Allah Ta'ala ketemu langsung dengan Allah. Kenapa bisa ketemu langsung? Kalimat tahayyat itu membuktikan at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Agana sapong Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba. Nabi itu makada at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Maka dari Allah Ta'ala Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Guru tak ini ahli kalau tahu nahwu syaraf, kalimat alaika itu mukhatab. Kalau kita mengatakan assalamu alayka, yang mensalami dan yang disalami itu tidak ada jarak. Siulong ini bireselang. Makanya dia mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Agana sanabita assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi itu tahayya ibu dialog na nabita si Bapong Allah Ta'ala. Makanya aja nih pasti sambu-sambu ko ibaca. At-tahiyatul barakatuh assalamu alaikum kasih sakta. Maka dia tahu pandai dapat hakiki kega bicara nabi kega bicara pun palai sangi dua bicara at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah lipak bicara nabi tayyib assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin pengalat ta'ala ya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh pengalat ta'ala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin nabi tayyib asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia pakai sayyidina. Jadi makadami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi maka dapat ko ni peya upake sayyidina. Iya kung kapake sayyidina dena salah. Tapi ya ko dena pakai ni sayyidina cocok. Nah? Beda. Iya ko Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad itu cocok. Ya ko Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dena salah. Karena dibolehkan oleh para ulama dengan alasan kalimat Sayyid itu untuk penekanan dan memuliakan Rasulullah. Pakai Sayyid Allahumma sholli yaitu ya guruku purakat na nampar maka dak Allahumma sholli ala Muhammad nasam majek nang ka Muhammad tadi Sayyidina Kak magai pakai nasam. Iya ko Muhammad nak maega Muhammad Yusuf Muhammad Akbar maka sakra Muhammad ni gaji tu muasam. Iya ko ka sayyidina na pasti nabita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pasti nabita.
Ya, tapi itu alasan ulama kita, ada yang mau terima tidak mau terima, Allahu a'lam, silakan. Tapi saya paling banyak membaca Sayyidina. Dalam sholat pun saya baca. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ang kecil di kalimat Ibn Rina. Kama shallaita ala Ibrahim. Padahal situ ngena. Namu iya mionna syahada si basalawae as-satoni tahayyata. Tapi kenapa ada kalimat kama shallaita? Nasaba wattunna rewa nabitta pole tarima sampaja diolona pong Allah Ta'ala. Ukumi matuyatina langsung ipatama sampayange na penuh si runtuk Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Ditanya aga na balik po Allah Ta'ala Muhammad, maka Nabi tersempajak siaga 50. Maka dia Nabi Ibrahim ia kona jamai umatmu Muhammad as-salam. Maka salamnya Nabi Ibrahim kita jawab kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Maka dia kona bali beresallaku Muhammad si tengah pahalaku menjadi syafaat kelak di hari kemudian untukmu. Jadi angkat tu bonus na lagi nenek Ibrahim itu. Makanya baca kama shallaita. Yana tunah kada nabita salawat paling sempurna yang menggunakan kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wala ali Sayyidina Ibrahim. Ini penting. Kemudian turun Rasulullah ke langit ke-6 si runtuk Nabi Musa. Tanpa makanan Nabi Musa agam poleh Muhammad. Apa itu yang aku tanah agam poleh. Maka dari sampajang maka dari siaga nasa 50 nasa jolo-jolo mega itu coba. Tapi nalai dece nang ka Nabi Musa Pak. Seandainya digaga Nabi Musa magan nulit tamamana ni neraka. Apa iya lagi 5 madarin katau terlambat. Apalagi ko 50. Tanya imangi paya una-unaway ko 50 Pak bangi una-unaway. Agka 50 lolok gorah. Maka kira-kira dia non-robolah naman. Untung ada Nabi Musa. Akhirnya Muhammad mega enrek komilawi kurang. Rasulullah naik. Kemudian dikurangi 5. Naik lagi disuruh minta. Naik masih banyak. Malauli sudah minta 5 menit. Maka dia Nabi minta 5 menit Musa. Maka Nabi Musa dek enrek komilawi Muhammad. Mana-mana Nabi minta. Dan masuk akal. Kena minta cica nggak menrek 5 kurangi. Nah 5 menit ya komendrek kacapu. Makanya Rasulullah mengatakan oh saya tidak. Dena benre Musa matana kak masyiru keluna pong Allah Ta'ala. Agar nasa Nabi Musa Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Itu kalimat Nabi Musa. Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Ada 2 alasan Nabi Musa kalau dalam tarekat. Bukan dalam bukan pembahasan fikih, bahasan tasawuf. Mangina karena Nabi Musa Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Ahmad di dalam nurnya Muhammad saya melihat nurullah. Mage ia Nabi Musa denang kena si runtuk pong Allah Ta'ala sifat bicara. Tapi Nabi ta si runtuk langsung pong Allah Ta'ala ketika Nabi turun ke langit ke-6 dia melihat nurnya Rasulullah, di situ ada cahaya Allah. Sehingga dia mengatakan Ahmad Ruhullah. Jadi rona cahaya namo papuang Allah Ta'ala itu masih melekat pada nurnya Rasulullah. Ia narona nikmati Nabi Musa sehingga nasuruh bolak-balik pada kong kapangamen na makanja elona. Tambah lagi lagu. Padahal yana pura talit di pasti made. Nabi Musa nakalangi Nabi tanasuruh malolisu supaya dia bisa menikmati cahaya Allah di wajahnya Rasulullah. Itulah makna Ahmad Ruhullah. Kalimat yang kedua Muhammad Habibullah. Tonga Muhammad. Iko na tau na pujila da pong Allah Ta'ala. Kenapa? Karena degaga Nabi yalik parenta banawar. Angkaga. Isure mas sempajan Nabi Musa sempaja ko. Dia natawa, natawari. Dia tidak pernah kurangi. Tidak pernah minta kurang. Takut. Nabi Ibrahim dikasih perintah, tidak pernah membangkang, tidak pernah meminta tawaran. Tapi Nabi tak dikasih perintah 50, dia minta tawar, dikurangi terus. Bahkan kena rewak mopi, wadi jaji dia naga yalingi. Bayangkan, saking cintanya Allah kepada Rasulullah.
Ia narona kada Muhammad Habibullah. Tonga Muhammad iko na tahu na pujila da po Allah Ta'ala. Semua nabi dan rasul tidak ada yang berani meminta dikurangi perintah Allah. Engkau dikurangi oleh Allah. Bayangkan 50 menjadi 5 waktu, tinggal 17 rakaat. Coba. Jadi talay kesyukuran iya ro Bapak Ibu sekalian. Nalay decin na 5 mi. Maaga pakai ni ro 50. Jadi untung. Tapi sebenarnya yang 50 itu menurut tirakat, menurut para ulama hakikat. Sebenarnya kita kerjakan, tapi dia berubah menjadi zikir. Ya natu ampai ketupur mak beresalam, kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kenapa 33? 17 rakaat ditambah 33 itu pas 50. Itu menjadi zikir. Jadi itu ampai ketupur mas sempajang pemun rumah zikir. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Aja tak ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kecuali sholat jenazah. Kalau sholat biasa assalamualaikum warahmatullah. Itu penjelasan guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Karena dia mengkaji hadis tentang salam dalam sholat. Rasulullah mencukupkan, menyempurnakan salamnya ketika dia sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selain sholat jenazah, Nabi tidak sempurnakan. Cukup sampai assalamualaikum warahmatullahi. Nah, engkau tahu hikmah nopor, tapi saya tidak bahas itu. Mabila lah dari matu gue bahas. Dia patut tamat main api perjalanan. Sudah berapa menit ini Pak? Oh iya. Ini sudah setengah jam lebih. Kemudian Nabi ketika turun dia itu menangis, teri Nabi dan itulah yang dikasihkan ia lengi sempajang. Ada ulama juga mengatakan sholat sunat 2 yolona subuh, 2 yolona loro, 2 mondrina loro. Ada juga mengatakan 4 sebelum duhur, 4 sesudah duhur. Senraka sampai sunat yolona loro. Hah? Sesudah duhur? Oh, 2 juga. Oh, minimalis itu. Ambil 4 sebelum duhur, 4 sesudah duhur. Ia kotul lemuy malay patan raka yolona loro, patan raka ngimondrina loro, makin nabi tapakada haramul jasad ilaniran, lay harangan inagis sa api neraka watakalina. Itu. Coba. Bahkan angka sampaya sunnah saya dapat di kitabnya Imamul Ghazali. Dan itu hadis Nabi. Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah duhur sampai sunana moloro ya. Tapi 2 rakaat di beresalam. Cuma bacaannya panjang. Rukunya lama dan sujudnya lama. Malampe bacana sekitar 80 ayat dibaca. Ye. Aja mau malah saulu inna atena tapakoli nga 50. Kasih ratu di 50. Jadi panjang bacaannya, lama rukunya. Ibaca subhana rabbiyal azim itu 21 kali. Sujud subhana rabbiyal a'la juga dibaca 21 kali. Itu diamalkan 4 rakaat, lebih lama daripada sholat duhur. Agana sangokurala na kita. Nah, rampe oleh malabina Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat ini dengan begitu tadi caranya. 70.000 malaikat menjadi makmum di belakangnya. Dan inilah malaikat yang tidak pernah berhenti bertasbih dan memintakan ampun orang itu di hadapan Allah. Kita coba-coba, saya biasa kerjakan Pak. Kita coba-coba jamai maka lihat tuh. Sama nami matu angka tuh kemunrita. Saya sering kerjakan itu. Silangan memang beda. Saya kasih tahu jamaah, kalau mau rasakan sholat ini, coba sesekali kerjakan. Lama berdiri, kalau kita sudah ruku itu seakan-akan banyak orang di belakang. Kita bisa rasakan itu dan lain-lain Pak. Makanya saya jarang-jarang lakukan. Iya, agak lain-lain. Dan memang ada hal-hal lain yang dirasakan itu.
Tapi ketika kita sudah kerjakan itu agak tenang perasaan. Jadi aku angkat tahu maraja masalah nata suruh jamnya sempajangan. Tidak susah, waktunya hanya sekitar 20 menit kalau dikerjakan. Tapi 4 rakaat, 2 rakaat 1 salam, sempaja sunat namu loroh. Bukan sholat lain. Cuma cara kerjanya yang agak lama. Nah nigi tahu mas sampaja sunat patan rakayolo nasarae, pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umrah 1 kali. 4 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Jadi biasa 2 rakaat minimalis. Sesudah asar tidak ada. Sebelum maghrib ada hadis Nabi, sallu qablal maghribi. Tapi 3 kali dia ulang baru mengatakan liman sya'ah. Ya tuh namelo. Ya kuciaki aja nah. Sesudah sholat maghrib 2 rakaat. Sebelum isya ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan 2. Karena ada hadis likulli bainal azani wal iqamah raka'ataini. Tungkak palawangan napalnya sibak kamai 2 rakaat sempaja. Sesudah sholat isya 4 rakaat. 2 rakaat 1 salam. Ini masyhur sekali. Kadai Aisyah dan ini kita mas sempaja sunat patan rakayolo imondrina isya pada ko mas sempaja sunat patan rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti 400.000 rakaat nilainya yang 4 rakaat sesudah isya. Itu. Cuma jarang ini jama di pasangi dia nomor agak bu kalau kita belum tahu. Nanti sesudah sholat isya bawa sholat sunat itu ke rumah kalau mampu. Okui bolata tajamai. Tapi ya kodena tulai oko mesige. Apa angkai ambo bakita ngaku rewai. Iya. Kalau orang bagus sholat sunatnya di rumah berarti kuat di masjid. Tapi kalau dia bagus di masjid belum tentu bagus di rumah. Matandre tapi lebih afdal itu sampai ya sunat okui boleh. Ijamah. Cuma kadai mawatan yustasia korewa kak matak koni meni mak itu jama memang dia komsigi tali patan rakaat namo kulu Allahu mitala panguku 4 rakaat 2 rakaat 1 salam napa tambah witir 3 rakaat awitir memang nih maka dia komoto ki matahaju tidak usah witir lagi karena yang tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Tapi maka ada ustaz wasa witiri patutuk na sampajangnya. Betul. Yang dimaksud penutup bukan penutup semua sholat. Hanya penutup sholat fardu. Jadi aja mumpura mas sampajang mengharibi mawitiri kok. Karena masih ada sholat isya. Nah. Tapahan nih. Makanya Abu Hurairah sahabatna Nabi talena madari minum sesan Nabi ta kong kana sesan Nabi ta dia sholat witir sesudah sholat isya. Dari situlah Rasulullah mengatakan memberitahu la witrani illa billail. Denawadi yang penting kau tidak berwitir 2 kali dalam 1 malam. Magi na to mawitri bu. Kanjak na ko to mawitri ini hakikatnya. Kanjak na ko to mawitri satu-satunya sholat sunat yang dijamin kita menjadi waliullah sampai sunat itu. Bukan tahajud. Jadi nigi kita mawitri dianggap wali Allah, kekasih Allah dan itu dijamin. Dan degaga tahu mawitri pak mimpi diganggu syaitan tidak ada. Pasti kompura ki mawitri tatindro na takut manipiki pasti isyarat. Dari situ kalau mau ditahu itu kuncinya. Ya kau kata maka dapura kak mawitri napa lo matindro katulu-tulu itu bukan mimpi sembarang. Cari itu ada hikmahnya, ada pesan di situ. Karena tidak ada orang yang sudah berwitir bisa diganggu syaitan. Ya kongka jin melo ganggu ki kopura ki mawitir itu tidak bisa. Karena orang yang sudah berwitir itu sudah diikat dalam rahmat Allah. Masuk perlindungan. Maka sholat witir adalah sholat jaminan ini. Jadi itu nak kena Nabi tabita aja lalu nademu witri walau rakaatan, walaupun hanya 1 rakaat. Kaya waktu di jam masih rakaat witri narikume capu waktu masalah ini ko masige ko subui melo tama masa suatu subuh nade pada toma witri berdiri laksanakan sholat witir 1 rakaat. 1 saja. Ada banyu sholli sunatul witir rakaatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya ko biasa ma witir iki sen rakam. Telu denang kata witir sera rakam. 7 6 5
Tidak, hanya 3. Kalau cara kerjanya 21 atau langsung 3? Oh, langsung 3. Ada yang 21? Biasa ada. Kalau 21 agak niat nanya 2. Usolli sunnata witir. Rakaatan ini. Wah, pusat tuh malaikat. Wakatai masa paya sunnah ganjil 2 rakam. Kena malaikat ya kena balik itu berdua. Makanya kalau 21 usolli sunnata soful witir atau ma'al witri. Bedakan ya. Makanya di dalam ayat itu wasof wal witr. Makanya disebut usolli sunnata soful witir rakaat ini. Dia kuanu usolli sunnata ma'al witri. Wakatai masa paya sunnah bagian na witri 2 rakam karena pemalataan. Nanti yang 1 rakaat usolli sunnatul witir rakaatan. Apaan nih? Kalau 3 langsung selesai. Abi cerogi banyak wakate masuk paya sunnah witri 3 rakaat karena pemalataan. Ya aku makan melampi mau pista sakta bani 3 rakaat mipung Allah. Iya, paling mudah. Iya. Ini witir. Makanya itu sampai sunnah Pak luar biasa. Inilah yang diwasiatkan Nabi aja lalu tersalai. Ahli witir itu adalah salah satu orang istimewa. Witir lalu kita. Kemudian kita mau sholat berjamaah. Magi nih suruh kita bere jamaah Pak. Makuye. Pahalana bere jamaah matandre. Nomor siti ajenne kiyoko bolata napalo masjid. Jangan jadikan tempat wudhu masjid adalah tempat wudhu. Ukui bolata mak jenne na palo masjid. Nah sabangka hadis sana. Siapa yang berwudhu di rumahnya kemudian berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu, maka orang itu mendapatkan pahala sebagaimana pahala ibadah umrah 1 kali. Itu pahalanya. Aja toko masjid aku ki bolata. Napai malalang iya tanya apa pelana sampai jangan bicara. Setiap 1 langkah kaki dia langkahkan menuju ke masjid untuk beribadah, itu diangkat derajatnya oleh Allah dan dihapus dosanya. Si di dosa, si di derajat. Saya si di derajat. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya sangnya si di derajat kita tidak mau menukar dengan 1 gunung emas di hari kemudian. Berakaknya dia sangnya malalang. Yang nanti nak kadana minta rumah yang paling bagus, yang paling jauh dari masjid, dekat dari kuburan. Ya bola makanya ya nangka bola macam boleh masih majaya tuh. Nah, cawe bola ada bu. Makanya aku mabele. Kenapa? Hakikatnya banyak langkah kaki. Mega dosana lega, mega palana. Tapi maka wah macam apa ya bolaku? Ada hadis yang lain. Kalau kita dekat, usahakan menunggu waktu sholat di masjid. Magai duduk tafakkur 1 jam itu lebih afdal daripada sholat sunat 1000 rakaat. Tapi mega to tahu macam bolana. Akama kita lupa. ini ya onrok tamaki ya sangat tapakurumu dengan baca. Yang dimaksud dengan tapakur itu tidak ada baca, tidak ada zikir, hanya kita diam termenung ingeramanangi kesalahannya, ingerangi papedale na po Allah Ta'ala, ingerangi kesalahan na tati way matata untuk penyesalan. Maka air mata seperti yang dirindukan oleh Allah, dan itu yang disebut dengan tafakur. Jadi aja tanu kong katau tamu masih na sandra-sandra kalau dia tate-tate kang ulu nama mako-mako aja tak ada tahu pak aku tunna. Aduh, aja kam tafakur. Namo masam paja sunnah ki itu tuh lekar. Orang seperti itu. Itu penting, Pak. Kita tafakur itu penting. Berhalwat itu penting. Mestinya kau tangga bani bi oto ki namo ko mi on rotin rota tu dah ko de tulang ko rata masam paja.
Kita duduk di tempat tidur itu termenung. Istilahnya tanawanawai atau meki matindro liu-liuki tanawanawai mapamulai onak motoki dosai pureta jama masalai pureta alami tapangulumana yang kupung Allah Ta'ala minta diampuni dan maafkan semua orang dan ilau doang ngitawi tahu salama itu karena kita tidur dalam keadaan suci betul. Itu nama rajin. Gak susah, yo pumikok kemiolo na televisi batin rodeka. Kayaknya sebelum tidur itu berwudu, selesai berwudu baca suratul Fatihah 4 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Alif Lam Mim sampai Humul Muflihun, ayat kursi 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 7 kali, Al-Hakumut Takasur 1 kali, kemudian Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali, la ilaha illallah 100 kali. Tapi baca mungero. Kayak pegang kata baca. 3 kul. Angka mau sambungan tahiyat pertengahan sampai akhir. Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Magai nabita membaca suratul Fatihah 4 kali. Nabagi tempat ditapa hakiki cica laku nabita ila hadratin nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua, ila jami'il anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, ilal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Kemudian yang keempat, untuk ibu bapak, diri, istri dan anak-anak kita. Siaga egan nasallat atau matappa arwani makunrai lalan nalino ikiri ngamana pate sidakai laudong salama sekoro egan napak dong malaikat rewa lapuri. Ia natunakan bita membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur sama dengan bersedekah 100.000 dirham. Magampang itu di salangnya Pak. Nama kaji gampang ko meki make pala nang kapala di gamodalana. Di gamodalana itu bicawa. Dega tabassumu kapiahika la kasadaka. Bicawa-cawa caberu minggu siruntuk kita we pasidaka. Roto na chale mapasapo to bicawa manam. Iya, tapi tidak apa-apa lah. Kemudian kita itu dapat pahala di situ. Makanya mereka kamala ustaz dega agadiku, maka tersenyum. Maka dega akan nemuin rumah kita ngatau. Kalau tidak bisa, doakan orang. Itu paling gampang. Maka magala kama sempajang sholat sunat, banyak sholat sunat bagus. Kegiatan sampai sunat tahajud, sampai sunat duha. 2 rakaat itu melo sila pala haji dan umrah 1 kali di dia kerana dia kemudian Pak burapat diutu ya matotu 4 rakaat tidak akan miskin hingga meninggal, 6 rakaat masuk surga melalui babu duha, 8 rakaat dolong apa masuk ke pengalataan, 10 2 rakaat banallahu lahu baitan fil jannah lai bangun ng istano kilalan na surga. 9 rakaat tuli iya ko 2 Pak Borotu iya ko apa Pak Borotu lolo tidak akan miskin hingga dia meninggal kata Nabi. Ya konna rakana talolongan 2 yawana napang ketambahan masuk surga melalui babu duha. Angka pintu na surga sa babu duha ya rotola mati. Konna rakana ya ko ruar rakana pamase ya lato di pintu surga ya lato ni sogira ya lato di Pak Broto. Jadi lolongan mana mega tu tahu nasang maji pede sugi-sugi Pak Ustaz to 5 duha muka sira kata jam 2 oh pajai. Dena dapi tabahan nih. Iya, duha itu beda-beda. Iya ko 2 mi Pak Borotu mi makanya minta 160 potongan tubuh, sedekahnya adalah 2 rakaat sholat sunat duha. Pas sidakana watak kalewe na sabak dipinrangan mi upong Allah Ta'ala hak pakai bukan hak milik. Makanya alis hak pakai jangan dipindahkan. Tabahan ibu. Iya. Ya kung ka oto tinrang aja tak palete ke spiona. Macam itu pun nana. Allah juga kenapa Allah murka kepada orang yang memindahkan ciptaan? Karena dikasih dia pakai tapi narubai. Mempercantik boleh, merubah tidak boleh. Kau ibu-ibu nak kelu napa lekomin pada tikungan yang karena
tapi dia tuh kagak boleh kagak. Nggak boleh. Hak pakai saja bu. Iya, nggak boleh. Itu ni makun rey makuk kagak. Woi, melobot tinggi melobot. Bulu mata sambung. Ingat penyai balok. Kalau cila asirajin nang bulu nada segera cilaga sana. Iya. Tapi kumun ribolana di kamu dele. Bahaya. Makanya pasangi kalau mau masuk surga gampang minta ridho suami. Yang kedua perbaiki sholat. Yang ketiga jaga syahwat. Dan yang keempat puasa. Ini menipit buke ke pintu na surga metola tama. Iya. Ini makun rema kampala ada tetang yang tamu surga. Tapi laki-laki sih saya kasih tahu. Ya komeki lolonga baraka. Siapa yang paling besar kasih sayangnya kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Itu kunci. Saya bisa kasih tahu Pak. Orang yang berhasil yang ada di depan kita ini, itu 90% pengaruh dari istri. Terus terang. Kita bisa lihat Soeharto orang hebat. Tapi kenapa dia bisa jatuh ketika Ibu Tien wafat? Habibie orang hebat. Tapi ketika Ibu Ainun wafat selesai. Susilo Bambang Yudhoyono 2 kali dia menjadi presiden. Seorang TNI yang kuat. Siapa yang meragukan kekuatan Susilo Bambang Yudhoyono? Tapi ketika Ibu Ani wafat selesai. Pelajari itu. Doa seorang wanita itu 3 kali lebih cepat diijabah dibanding dengan doa suami. Makanya kalau ada perempuan selalu mengeluh, suamiku begini, suami sebenarnya keliru. Mestinya di dalam sujudmu kau meminta, karena engkau yang lebih dekat dengan Allah. Iya. Makanya coba Pak, kalau ada orang coba bermain perempuan, lihat. Aja itu maka ada pejabat, aja itu maka ada pengusaha. Ustaz yang kita ambil standar, pimpinan pesantren, seorang kiai, kalau dia melakukan perzinahan, coba dia hafal Quran, hafal hadis, kurang apa ibadahnya, tapi dia dijatuhkan sehina-hinanya oleh Allah. Coba, apalagi yang bukan. Coba, itu pelajaran. Dan pengusaha yang berhasil, kung kearwani berhasil usahanya, kemudian dia coba menyeleweng, lihat pasti dia jatuh. Tidak mungkin. Dan ayat hadis tidak pernah berbohong. La taqrabuz zina, jangan mendekati. Kenapa? Karena orang yang mendekati jarang selamat. Kenapa dilarang mendekati? Karena orang yang dekat ke situ pasti terjerumus. Dan kalau dia jatuh, itu sehina-hina tempat. Makanya upasan, siapa yang paling tinggi kasih sayangnya ke istri, coba lihat kehidupannya. Pasti itu berkah. Itu dikuncinya. Makanya kiai itu banyak takut sama istrinya. Bukan takut karena takut ke istrinya, tidak. Dia takut kalau Allah murka kepadanya. Iya. Oh, tapi ya tuh sini ini makun raya maka cikgu. Buat. Mama tuh mau juga. Wah ini mah. Jangan. Aja buat. Tilau dong ngilak penta. Suami kalau mau dikasih tenang gampang. 3 saja. Pandangannya tetap dijaga. Harus penampilan cantik. Pak itu ronewe 70% syahwat ada pada pandangan. Perempuan ada pada pendengaran. Makanya konsensus itu. Namode nama garat tak rone ko jagomi mak bote pasti laku. Dia makun reko dia nama cantik sabarak. Itu kuncinya. Kemudian jangan pernah nolak kalau dia meminta. Tali lalu Pak, bahaya tuh. Bahaya. Iya, bahayalah. Di situ dia semasalah. Mulai ku makap ini di jam pagi. Dari tanemi kilo kantor. Karena masalah itu. Iya. Wanita idaman itu anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Itu aja wanita idaman. Ibu ya, servis suaminya baik-baik.
jagai ulun nesi, jagai ulun na yawa. Jagai ulun nesi aja nak kita, jagai ulun na yawa aja nak tama-tama. Nah, itu. Iya. Perbaiki jaminannya. Komenyo kalau kita antar ke depan pintu, salam, cium tangannya, usap lengannya, baca wa alkaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Dia tu nak baca Nabi Adam waktu na bunga siruntu hawaku jabal rahmah. Dia nak kita lah kita. Ya kong kalaka itu limeno ke dosala taki buarang iwai pala di subuh Jumat pertama setiap bulan aduk mengikuti arah tawaf bacakan inna ansalnahu ya kupure tatatukan isiru ke tangan paja pimacan newe enak pata baca inna atena kal kausar talengi lakai tetap pinungangi sisanya kita minum baru baca surah al kausar dega ga arone mabai neku ya tu na baca kami meni apalah nih Bu? Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, ya kau subuh Jumai kau pinta, tak campurin nemen untuk selamat. Ini saya sudah 1 jam lebih bicara. Kemudian tadi kenapa sholat berjamaah? Ia sempat berjamaah kanjana karena kita bisa dihisap berkelompok. Ya kong kasentere 20 baterainya pasti masuk lampuna. Ya kocik di baterainya pasti madodo. Tapi nareko angka sentre 20 baterainya, natako angka baterai mate, tapun ritang ngegare pasti tuo. Ya kocik di baterainya na baterai mate dia tuo. Aga maknana. Dia ko masam pajang inang ka pas bere jama dodong aci pireng yo ko tangan. Padahal nak baterai mati bina ka pa bere jama acil ka bawan yo ko. Kenapa? Kenapa harus rapat? Karena supaya dia baku nyambung energinya. Maka dia itu ampai sholat berjamaah lebih afdal bagi laki-laki saf yang paling depan. Untuk perempuan yang paling belakang. Untuk yang paling depan masih dibagi ashabul yamin sebelah kanan. Imam itu yang paling bagus. Tapi dia nawat di kumanangnya Romon Rolo bakal masih sebelah kiri. Jadi masalah. Itu padilanya di situ paling afdal. Pahamnya? Ia koma berjamaah yang berdiri sendiri di belakang ikut berjamaah. Jadi ku penuhi sampai natako angka cik di tato monri itu tidak terhitung. Jadi mesti tempat ada ngilimat tak ku salengkan atau kasih isyarat bisa juga berdehem supaya dia mundur atau dia bukakan tempat. Pak aku jadi ditemi tetong tidak terhitung. Kecuali masa sampaja jadi dikinang kata patada ngilimana ko saling kata itu pesan minta isyarat. Dia ko masampaja paraluki takai saling ka atau tak. Dia ko masampaja sunaki saling ka abiota taka itu isyarat. Kumi macio biasa tu boleh panggil ko masigi masampaja natang kata patada ngilimana itu isyarat mau ikut. Ya ko nakai saling ka atau nama ko berarti dia sholat fardu. Kalau kiri berarti dia sholat sunnah. Maka akan aku dia nak keda ustaz. Karena itu 5 kau misalnya karena dia nak keda. Kau yakinkan dirimu. Kau maka aku masih punya perlu ikuti. Kalau kebetulan dia sholat sunat tidak usah rubah. Karena kau sudah dapat sedekahnya. Tapahannya itu caranya kalau kita sholat. Kemudian uhuwa Islamiyah. Saya simpulkan ini. Uhuwa Islamiyah. Tapakan jaki asema makata. Apalagi ini dekat pemilihan Pak. Bahaya sekali. Presiden akan pergi Bu. Jabatan hanya 5 tahun. Persaudaraan yang selamanya kita bina. Ajak kamu napat tu asi sumpungan lolo tak gara-gara kepentingan atau menre ni tahu manci presiden tu 5 pangewa mobil ini. Capu ni gaji natai terima tu 5 diisi mobil ini. Dia tu gage lolo. Ni kamelo mewai ki kubungi okwa dia takutannya beli bolata. Ya kuya rota tatodo kurang kota dewangi menre itu daku provinsi mate ki kuya rota tajo. Jadi jadikan pemilihan ini seperti dengan memilih baju. Pilih pemimpin seperti memilih pakaian. Maka dia ya upoji tapi teni tapi jangan menyalahkan yang disuka oleh orang lain. Iya, tidak negara. Apakah semua berhasil? Tidak. Presiden pasti ada kekurangannya. Namun peko batin apakah jaki? Dulu Soekarno hebat karena cara bicaranya luar biasa. Kalau dia pidato itu luar biasa sampai semua orang merinding. Tapi dia dianggap
berhaluan dengan komunis. Turun Soekarno, naik Soeharto, dia menggunakan tangan besi untuk memimpin satu komando, tapi juga ternyata turun juga. Turun Soeharto, naiklah pemimpin Habibie. Tidak lama dia memimpin, padahal dia cerdas. Habibie itu sangat cerdas, tapi juga ada kekurangannya, tidak bisa mempertahankan Timur Timur. Turunlah Habibie, diganti oleh Gus Dur. Karena mengatakan harus ulama yang jadi pemimpin supaya Islam ini. Setelah Gus Dur naik, ternyata diturunkan juga karena dianggap masih banyak masalah. Turun Gus Dur, diganti oleh Megawati. Ibu-ibu pilih perempuan, jangan laki-laki, karena semua barang naik. Kalau ibu-ibu tahu harga cabai, tahu harga lombok, dikasih naiklah Megawati. Karena perempuan tahu semua harga. Ternyata Megawati juga tidak mampu memberikan sumbangsi yang besar sekali dan masih banyak masalah. Turun Megawati, diganti lagi, cari pemimpin yang ganteng besar supaya dia hebat. Dipilihlah Susilo Bambang Yudhoyono, dan ternyata juga selesai masih ada kekurangan. Nah bilang orang hebat, orang ganteng, orang besar, coba kita pilih yang agak kecil, yang gesit cepat jalan. Dipilihlah Pak Jokowi. Pak Jokowi di demo lagi tidak pernah berhenti. Nanti ada penggantinya Jokowi, juga ada kekurangannya. Maka tidak pernah ada orang sempurna di muka bumi. Lihat kebaikan orang, lupakan keburukannya. Doakan ketika masalah, di sujud-sujud terakhir doakan negeri kita, Pak. Ya kuidi melosi jemu tu digagaman rasaki. Pergi ke masjid, saling salaman, saling mendoakan, insya Allah. Aja nana ya rotak pangewangi, kita digare. Prabowo dengan Jokowi, dulu ada kampret, ada cebong. Sekalinya terpilih Jokowi, diambillah Prabowo jadi menteri, kampret hilang. Sampai hari ini masih banyak yang selalu mengatakan antara komunis dengan Islam, padahal sudah selesai itu. Ini penting saya sampaikan, Pak. Jangan sampai karena nanti lagi kita diobok-obok lagi karena kepentingan orang tertentu. Ajak lalu. Itu penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Tapi ada satu hakikat yang ingin saya kasih. Ia rosam pajangi talai pakak kasa untuk sifat bicara langsung ke Allah Ta'ala. Ya kongka masalah ta'ala ki wa jenne napaloki sujud, namanya sholat sunnah mutlak. Ya kongka dosata sampai ya sunnah toba asana. Ya kongka hajata sampai ya sunnah hajat sana. Ya kostareski memilih antara mana yang saya harus lakukan, angkiasa sampai ya sunnah istihara. Kenapa? Ada kan doa. Kenapa ada tobat, masih ada sholat tobat? Karena sholat lah yang tidak ada perantara dengan Allah. Ya kung kagaga metilaw langsung upong Allah Ta'ala sujuki. Nah sebab satu-satunya ibadah yang tidak boleh dua dilakukan hanya sholat. Ya kuma puasa kita menonton televisi dia batal puasa, tetapi asam aja nih kita nonton tanah batal sampai jantan. Iya. Digaga ibadah Pak Wading Pak dua, tidak ada. Kalau hanya satu-satunya ibadah sholat. Napa ni kuya Pak kung kapaboto hadir kung kataw makalasi ya sampajang ko di patulis sa lebo torang sampajang aja tasalay. Guru tak kalisin na rin mapasangan. Namo maga kalasin muna yang pati masampajang. Apa ya ko masampajang ko mong kalasito, chigi mo palanggaram. Pak ya ko dito na masampajang makalasito na makali malika. Machigaw to nga coba. Iya ko masampajang ni na makapakalilya pangkaw gata na ruba mo tumato. Sampajang ni mapangaja. Pasti makadawayaga nasa tawi. Makariyaro raja lo masampajang to tutumano. Kurang itu. Seperti itu. Ya kode na masampajang bahaya. Maka napikir sa sampajang pa Ustaz, yang penting kau khusyuk. Pero cara na khusyuk, yakin dilihat oleh Allah. Ya ko katabi rin ko Allah, naita ka kung Allah Ta'ala. Atau minrin ko yasin di manibawa. Pakatututo, Allah! Buah! Itu. Iya. Kan dua macam. Ada yang naik as-salatu min rajul mu'minin. Atau dilihat oleh Allah. Anta udah Allah ka anak katarau fa ilam takun tarau fa innahu yaraka. Kasiwengi popo pada komite ko de mulai ya kipano maka da naitaka. Itu yang paling mudah. Naitaka rokok, naitaka sujud insyaallah. Itu yang paling mudah. Itu saya kira yang penting sampaikan mamagi-magi nampak barakai pong Allah Ta'ala. Ya ko de gaga tule mala cara mako mapamula na latu capana upasangi angkaci di sampaja taja malalui tapi ko pilo syawal namanya sholat sunnah utaka. Ya kung kataw melolosong pa tasuri jami pasti berhasil di rantauan.
Ya kau tahu dia nulis semak bicara suruh jami akan diberikan ilmu hikmah pada lisannya. Ya kau tahu angkala sana dia nulis runtuh Pak Burana ke suruh jami, maka Allah akan nampakkan orang yang bisa menyobati walaupun melalui mimpi. Coba. Kegiatan sampai jasuna utaka di bulan Syawal. Arwarakan boleh dikerjakan di waktu duha, boleh dikerjakan di waktu tahajud. Tapi pangpuna puluh Allah akasap 15 sirakan. Itu. Jadi itulah sholat yang Nabi 4 kali bersumpah. Itu berakatnya. Kau nggak tahu angka indrana Pak Namelo wajah, insya Allah akan terlunasi utangnya. Itu hikmahnya. Dan ini sholat sudah lama sekali Pak saya kerjakan. Berakatnya pesan negara tajam lalu ini. Iya, itu penting. Tapi di bulan Syawal saja. Tidak boleh selain itu. Saya kira ini pengolongan imam magi-magi Pak Barakah Allah Ta'ala. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.